Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Intan Yuniar dari kelompok 4 ingin mempresentasikan hasil observasi kami yang berjudul Perkembangan Bahasa Peserta Didik. Yang pertama, pengertian perkembangan bahasa. Perkembangan atau dalam bahasa Inggrisnya development merupakan suatu proses yang pasti dialami setiap individu. Perkembangan ini bersifat kualitatif dan berhubungan dengan kematangan serta sistematis. Menurut Syamsu Yusuf, perkembangan adalah perubahan yang progresif. Dan menurut Vygotsky, bahasa perkembangan dari interaksi sosial dengan orang lain. Awalnya satu-satunya fungsi bahasa adalah komunikasi. Bahasa dan pemikiran perkembangan sendiri, tetapi selanjutnya anak mendalami bahasa dan belajar menggunakannya sebagai alat untuk membantu memecahkan masalah. Dalam tahap operasional, ketika anak belajar menggunakan bahasa untuk menyelesaikan masalah, mereka berbicara lantang sembari menyelesaikan masalahnya. Sebaliknya, begitu menginjak tahap operasional konkret, percakapan batinlah tidak terdengar lagi. Yang pertama, bicara adalah bentuk bahasa yang menggunakan artikulasi atau kata-kata yang digunakan untuk menyampaikan maksud. Karena bicara merupakan bentuk komunikasi yang paling efektif, penggunaannya paling luas dan paling penting. Dan kedua, bahasa remaja adalah bahasa yang telah berkembang di lingkungan remaja. Maka bahasa remaja itu berbentuk dari kondisi lingkungan. Lingkungan remaja mencakup lingkungan keluarga, masyarakat, terkhususnya pergaulan teman sebayanya. Juga lingkungan sekolah sangat berpengaruh. Pengaruh pergaulan di dalam masyarakat, terkhusus teman sebaya, terkadang cukup menonjol, sehingga bahasa anak remaja lebih diwarnai pola. Teori-teori perkembangan bahasa. Yang pertama, teori behaviorisme. Kaum behaviorisme menerangkan bahwa pemerolehan bahasa pertama dikendalikan dari luar diri sang anak, yaitu rangsangan yang diberikan melalui lingkungan. Istilah bahasa bagi kaum behaviorisme dianggap kurang tepat karena istilah bahasa itu menyiratkan suatu wujud, sesuatu yang dimiliki dan digunakan, dan bukan sesuatu yang dilakukan. Yang kedua, teori nativisme. Kaum nativisme berpendapat bahwa bahasa itu terlalu kompleks dan rumit, sehingga mustahil dapat dipelajari dalam waktu singkat melalui metode peniruan. Jadi, pasti ada beberapa aspek penting mengenai sistem bahasa yang sudah ada pada manusia secara alamiah. Yang ketiga, teori kognitivisme. Piaget menyatakan bahwa ada beberapa tahap bentuk dalam perkembangan kognitif anak. Dan yang keempat, tahap sensorimotorik. Tahap ini merupakan tahap pertama dalam perkembangan kognitif anak dan berlangsung pada sebagian dari 2 tahun pertama dan dalam kehidupannya. Lalu pada tahun kedua muncul koordinasi dari 2 kemampuan awal ini. Pada akhirnya, periode sensorik bayi dapat berpikir tentang dunia, yaitu yang berhubungan dengan pengalaman dan tindakan-tindakan yang sederhana. Yang kelima, tahap praoperasional. Pada tahap ini, cara berpikir anak-anak masih didominasi oleh cara bagaimana hal-hal atau benda-benda itu nampak. Cara berpikirnya masih kurang operasional. Yang keenam, tahap operasional konkret. Pada tahap ini, anak-anak telah memahami konsep konvensi. Tahap ini dilalui anak yang berusia sekitar 7 sampai menjelang 11 tahun. Dan selanjutnya akan dibawakan oleh teman saya yang bernama Sidik. Faktor yang mempengaruhi perkembangan bahasa. Perkembangan bahasa dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor. Yang pertama, tingkat pendidikan orang tua, di mana tingkat pendidikan merupakan salah satu faktor dari kualitas pengasuhan anak. Peneliti Pascoe dan Raymond Wiggins menemukan bahwa tingkat pendidikan orang tua mempunyai pengaruh yang bermakna pada kemampuan bicara dan bahasa anaknya, sebab memberi dampak pada pola bahasa dalam keluarga. Orang tua dengan tingkat pendidikan yang lebih rendah cenderung untuk memiliki pola pikir tradisional, sehingga bersikap otoriter kepada anaknya
yang nantinya dapat menghambat perkembangan bahasa dan bicara anak tersebut. Yang kedua, yaitu faktor ekonomi, di mana faktor ekonomi orang tua sangat mempengaruhi perkembangan bahasa pada anak-anak. Beberapa studi tentang hubungan antara perkembangan bahasa dengan status sosial ekonomi keluarga menunjukkan bahwa anak yang berasal dari keluarga miskin mengalami keterlambatan dalam perkembangan bahasa dibandingkan dengan anak yang berasal dari keluarga yang lebih baik. Faktor yang ketiga yaitu hubungan keluarga. Hubungan yang sehat antara orang tua dan anak memfasilitasi perkembangan bahasa anak. Sedangkan hubungan yang keempat ada Hanum. Hanum ini adalah anak berusia 12 tahun. Dia sangat pendiam dan sulit untuk berbicara dengan siapapun, bahkan orang terdekatnya sekalipun. Karena ada gigi tumbuh yang bukan pada tempatnya, sehingga mengganggu pengucapan kata apa yang dikeluarkan dari mulutnya menjadi tidak jelas atau gagu. Anak akan mengalami stagnasi atau kelainan, seperti gagap dalam berbicara, tidak jelas dalam mengungkapkan kata-kata, merasa takut untuk mengungkapkan pendapat, dan berkata yang kasar atau tidak sopan. Faktor yang keempat yaitu kesehatan. Anak yang sehat lebih cepat belajar berbicara ketimbang anak yang tidak sehat, karena motivasinya lebih kuat untuk menjadi anggota kelompok sosial dan berkomunikasi dengan anggota kelompok tersebut. Apabila pada usia 2 tahun pertama anak mengalami speaking halus, maka anak tersebut cenderung akan mengalami keterlambatan atau kesulitan dalam perkembangan bahasa. Faktor yang kelima yaitu metode pelatihan anak, di mana anak-anak yang dilatih secara otoriter yang menekankan bahwa anak harus dilihat dan didengar merupakan hambatan belajar. Sedangkan pelatihan yang memberikan keleluasaan dan demokratis akan mendorong anak untuk belajar. Faktor yang keenam yaitu kondisi lingkungan. Lingkungan tempat anak tumbuh dan berkembang memberi andil yang cukup besar dalam berbahasa. Perkembangan bahasa di lingkungan perkotaan akan berbeda dengan di lingkungan pedesaan, daerah pantai, pegunungan, dan daerah-daerah terpencil dan di kelompok sosial yang lain. Faktor yang ketujuh yaitu kecerdasan anak. Kecerdasan seorang anak mempengaruhi ketepatan dalam meniru, memproduksi, berbendaharaan kata-kata yang diingat, kemampuan menyusun dengan baik, dan memahami maksud suatu pernyataan yang baik. Keterlambatan bahaya atau gangguan dalam perkembangan bicara. Keterlambatan berbicara tidak hanya mempengaruhi penyesuaian akademis dan pribadi anak. Pengaruh yang paling serius adalah terhadap kemampuan membaca pada awal anak masuk sekolah. Banyak penyebab keterlambatan bicara pada anak. Umumnya adalah rendahnya tingkat kecerdasan yang membuat anak tidak mungkin belajar berbicara sama baiknya dan seperti teman-teman sebayanya. Terbatasnya kesempatan praktek berbicara karena ketatnya batasan tentang seberapa banyak mereka diperbolehkan berbicara di rumah. Salah satu penyebab yang paling serius adalah ketidakmampuan mendorong atau memotivasi anak berbicara. Contohnya, anak-anak dari golongan yang lebih atau menengah yang orang tuanya ingin sekali menyuruh mereka belajar berbicara lebih baik dan lebih awal, sangat kurang kemungkinannya mengalami keterlambatan berbicara pada anak. Sedangkan anak yang berasal dari golongan yang lebih rendah, kemungkinan akan mengalami keterlambatan berbicara pada anaknya. Perkembangan berbicara merupakan suatu proses yang sangat sulit dan rumit. Terdapat beberapa kendala yang seringkali dialami oleh anak, antara lain, anak cengeng. Anak yang seringkali menangis dengan berlebihan dapat menimbulkan gangguan pada fisik maupun psikis anak. Dari segi fisik, gangguan tersebut dapat berupa kurangnya energi, sehingga secara otomatis dapat menyebabkan kondisi anak tidak fit. Sedangkan gangguan psikis yang muncul adalah perasaan ditolak atau tidak dicintai oleh orang tuanya atau anggota keluarga lain. Sedangkan reaksi sosial terhadap tangisan anak biasanya bernada negatif. Oleh karena itu, peranan orang tua sangat penting untuk menanggulangi hal tersebut. Yang kedua, anak sulit memahami isi pembicaraan orang lain. Seringkali anak tidak dapat memahami isi pembicaraan orang tua atau anggota keluarga lain. Hal ini disebabkan kurangnya perbendaharaan kata pada anak. Di samping itu juga dikarenakan orang tua seringkali berbicara sangat cepat dengan mempergunakan kata-kata yang belum dikenal oleh anak. Bagi keluarga yang menggunakan dua bahasa, anak akan lebih banyak mengalami kesulitan untuk memahami pembicaraan orang tuanya atau saudaranya yang tinggal dalam satu rumah. Orang tua hendaknya selalu berusaha mencari penyebab kesulitan anak dalam memahami pembicaraan tersebut, agar dapat memperbaiki atau membetulkan apabila anak kurang mengerti dan bahkan salah menginterpretasikan suatu pembicaraan. Implikasi perkembangan bahasa terhadap pendidikan. Implikasi perkembangan bahasa anak terhadap segi pendidikan salah satunya adalah terhadap penyelenggaraan pendidikan. Sebagai individu yang sedang tumbuh dan berkembang, maka proses pertumbuhan dan perkembangan peserta didik sangat dipengaruhi oleh perkembangan bahasa.
Bahasa merupakan sebuah pengantar. Jika telah memahami bahasa, maka tidak akan sulit bagi anak untuk menerima pesan ataupun kata-kata yang diucapkan oleh seorang guru. Peran guru dapat menginstruksikan kepada para siswa untuk mengekspresikan dirinya secara verbal dan dalam bentuk tulisan ketika mereka memecahkan persoalan dan menyelesaikan tugas-tugas akademik. Perkembangan bahasa sangat penting dalam penyelenggaraan proses pendidikan di sekolah. Perkembangan bahasa sangat penting karena melalui bahasa anak dapat mengekspresikan pikiran sehingga orang lain memahaminya dan menciptakan suatu hubungan sosial. Jadi, tidaklah mengherankan bahwa bahasa dianggap sebagai salah satu indikator kesuksesan seorang anak. Berikut hasil observasi yang kami dapatkan. Yang pertama ada Elton. Elton ini adalah anak berumur 1 tahun. Dia tumbuh dan berkembang seperti anak pada umumnya, tapi dia memiliki kemampuan bicara yang sangat minim dan jarang berbicara terhadap siapapun. Dikarenakan orang tuanya sangat jarang mengajaknya berdialog dan sangat jarang bertatap muka dengan ibunya, dikarenakan sibuk berjualan. Yang kedua ada Farah. Farah ini adalah anak berusia 4 tahun. Dia tumbuh seperti anak biasanya, tapi dia sangat pendiam karena tidak pernah diajak bersosialisasi seperti anak pada umumnya. Bahkan sangat ketakutan apabila bertemu dengan orang baru. Itu disebabkan oleh orang tua yang keduanya sibuk bekerja. Yang ketiga ada Hidayat. Hidayat ini adalah anak berusia 8 tahun. Dia selalu marah apabila keinginannya tidak dituruti. Karena kita tidak paham apa yang diucapkan, pengucapan katanya juga tidak jelas dan susah dipahami. Hal ini sulit untuk menuruti apa keinginannya. Hal ini disebabkan oleh orang tua dan lingkungan di sekitarnya sejak kecil selalu mengenalkan bahasa yang seharusnya tidak layak diterapkan.